ya di sini ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada banyak yang bingung di sini. Terus kalau yang ini cost dibebankan ke produk ketika proses di assembly dimulai. Ini memang join cost memang seperti ini ya. Jadi ketika dia pisah itu baru kita assign cost-nya ke masing-masing produk gitu ya. Ini untuk yang pertanyaan pertama. Jadi jawabannya yang ini, cost dibebankan ke produk ketika proses assembly dimulai. Ketika proses assembly ini malah justru cost-nya itu digabungin dulu gitu. Belum dibebankan ke produk. Baru ketika dia sudah mulai bisa dipisahkan gitu ya, di titik split off, disassembly ini maksudnya adalah di titik split off. Gitu. Itu baru bisa dibebankan ke masing-masing produk. Tuh. Nah, ini by product dan min product dibedakan berdasarkan nilai jual per unit. Ya. Ini dibandingkan, kalau by product dibandingkan dengan main product, itu dia nilai jual per unitnya itu cenderung lebih kecil. Gitu. Untuk yang by product. Itu bisa dilihat di buku juga ya. Itu ada di halaman paling pertama. Di chapter 8 halaman paling pertama. Oke. Nah, terus kemudian mana dari pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan sebab akibat antara joint cost dan individual cost. Jadi antara joint cost dengan individual cost itu sebenarnya dia tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan yang tertentu, tidak ada hubungan antara keduanya gitu. Nah, terus untuk yang ini, untuk perhitungannya ini, berapakah sales value at split off point untuk produk kertas? Ini jawabannya sebenarnya mudah ya, karena di sini cuma tinggal melihat aja gitu ya, hasil produksinya berapa, terus kemudian dijualnya berapa. Gitu. Karena pada waktu split off ini dia udah nggak diproses lagi. Gitu. Jawabannya jadinya 1.200. Berapa kali berapa itu? Berapa kali berapa? 30.000 dikali 0,04 dikali 0,04. Ya, betul. 30.000. Sini kertas ini dikalikan langsung ini. 0,04 gitu. Nah, yang di sini berapa sales value at split off point untuk produk batang pensil? Sama ya sebenarnya dia ya. Jadi tinggal yang ini 30.000 dikalikan dengan 0,01 per buahnya. Nah, yang di sini jika menggunakan metode sales value at split off, berapakah joint cost yang dialokasikan untuk ending inventory product paper? Ending inventory-nya berapa? Inventory-nya 1.000. 1.000. Ya. Ending inventory-nya adalah 1.000. Jadi yang pertama harus dicari, ini kan biayanya secara total ini kan 1.500 ya. Gitu. Karena dia pakainya metode metode sales value at split off. Jadi teman-teman harus cari dulu perbandingan gitu ya, perbandingan antara sales value-nya antara yang batang kertas sama yang batang pensil. Karena di sini nggak ada scrap, jadi udah yang dibandingkan hanya antara keduanya ini aja gitu ya. Nanti akan ketahuan masing-masing joint cost-nya berapa, dibagi dengan berapa hasil produksinya. Nah, itu adalah persatuannya. Habis gitu baru dikalikan dengan ending inventory. Ketemu segini, 1429. Ini kemarin sekitar 5 menit cukup nggak waktunya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Nah, yang di sini jika menggunakan metode sales value at split off, berapakah biaya produksi produk batang pensil per unit? Itu caranya sama gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu kita cuma nyari nilai untuk ending inventory, ini kita mencari per satu batang pensil. Jadi tinggal nyari unitnya aja, nggak usah dikalikan apa-apa lagi. Gitu.
Ini ya, ini yang nomor 7, terus kemudian yang nomor 8. Nah, yang di nomor 8 ini, apakah apabila byproduct diperlakukan, ini nomor 8 dan nomor 9, ini pertanyaannya tentang byproduct. Apabila byproduct diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi, berapakah total nilai pendapatan yang dikurangkan ke biaya produksi? Gitu. Nah, di sini ini kan yang perlu dilihat dulu itu berapa apa itu namanya jualnya gitu ya. Yang di sini es tehnya dijual dengan 4 per galon. Berapa yang terjual? Nah, itu tinggal dikalikan aja dengan $4 per galon. Itu yang dikurangkan ke biaya produksi karena dia diperlakukannya sebagai pengurang biaya produksi. Jadi yang kita lihat itu hanya hasil penjualannya aja, hasil penjualan bersihnya itu berapa, itu hasil penjualannya ya as it is gitu ya, kotor ya berarti ya. Itu berapa itu dikurangkan ke biaya gitu. Es teh dijual dengan harga 4 per galon. Ini iya, ini maksudnya yang di sini produk X ini adalah produk es teh, kemudian yang di sini produk Y ini adalah produk ini ya, Coca ya. Teman-teman kemarin jadi pakai asumsi karena produksinya yang ini kecil, yang ini besar, maka yang ini adalah byproduct, yang ini adalah main product gitu ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Betul. Jadi yang produk X ini adalah yang es teh ya, ini yang produk Y-nya ini adalah yang Coca gitu. Jangan haus dulu ya, masih lama. Adzan maghribnya. Kalau adzan duhurnya sih sebentar lagi gitu. Ya ini salesnya 4.000 dikalikan dengan $4, jadi hasilnya adalah yang dikurangkan langsung ini 16 gitu. Nah, terus kemudian ini apabila byproduct diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi, berapakah total nilai byproduct yang dicatat pada saat titik split off? Nah, ini teman-teman perhatikan untuk penjurnalan atau pencatatan byproduct, kalau misalnya dia diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi, dia tidak kita catat pada waktu di titik split off. Dia baru kita catat ketika dia sudah berhasil terjual gitu. Jadi yang dicatat yang adalah 0, tidak ada. Tidak kita catat nilainya berapa gitu. Karena kita akan mencatatnya gitu ya sebagai pengurang itu baru ketika dia terjual. Kalau dia belum terjual, masih ada di titik split off, dia 0. Tidak ada byproduct-nya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Yang tadi yang produk kertas tadi, Bu, yang 1.200 itu, Bu. 1.200. Ini yang sales. Ya, itu sales value itu berarti produksinya, dipakainya produksinya, Bu, bukan yang penjualannya. Ya, berapakah? Iya. Karena kita menghitungnya adalah sales value at split off. Ditanyanya bukan salesnya, tapi sales value. Bukan terjualnya berapa, tapi sales value at split off-nya. Pada waktu split off, dia menghasilkan berapa. Nah, kalau dia terjual semua, itu berapa. Gitu. Itu sales value at split off. Jadi tidak tergantung nantinya dia akan terjual berapa. Gitu. Jadi informasi yang ada di penjualan yang di sini yang digunakan itu hanya harganya aja. Tidak yang realisasi dia terjualnya berapa gitu. Jadi sales value at split off seperti itu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Mohon penjelasannya yang hasilnya 0 tadi, Bu, masih kurang paham. Oke. Yang ini ya. Tunggu sebentar. Kita fokusnya ke unsur pemenuhan itu, tapi ini kita belum bisa kasih apa ya, belum kita bahas dulu lah, kita fokus di pemenuhan dulu sementara, karena kalau yang poin reform ini dari juga memang belum ada ini verifikasi. Jadi kalau di buku teman-teman bisa lihat di halaman
83, mulai dengan 83. Jadi recognition-nya itu untuk by product adalah gross senilai gross revenue ya. Tapi itu dia ada beberapa metodenya gitu. Jadi pada waktu dikenali by product-nya, kalau misalnya dia tidak di-assign, tidak dikasih alokasi gitu ya. Ini kan jadi ada dua metode gitu ya. Jadi costing by product itu ada dua metode. Yang pertama, dia dicatat pada gross revenue. Itu di halaman 83. Terus kemudian yang kedua itu dicatat pada net revenue-nya. Gitu ya. Nah, untuk yang di metode yang pertama itu ada 4 metode pencatatan. Yang pertama, by product-nya diperlakukan sebagai revenue other income ya, pada other income. Terus yang metode yang kedua itu sebagai additional sales revenue. Yang ke C itu sebagai pengurang dari COGS. Terus yang ke D dia sebagai pengurang dari cost gitu. Nah, untuk yang di metode yang pertama, recognition of gross revenue, di sini dia tidak dicatat pada waktu split off, tapi dia dicatatnya baru pada waktu dia terjual. Dicatatnya dengan cara seperti apa? Itu dengan 4 cara seperti tadi, gitu. Itu kalau yang berdasarkan recognition of gross revenue. Jadi hanya nilai jualnya aja. Kita tidak membebankan cost apa-apa ke by product-nya. Gitu. Berarti pada waktu dia keluar, itu hanya kita mencatat adanya perpindahan dari WIP ke finished good, tapi yang berupa by product-nya hanya dicatat jumlahnya keluar berpindah gitu ya. Tapi secara costingnya itu tidak ada. Gitu. Secara costingnya itu 0 dia. Kalau untuk yang recognition of net revenue, ini pada waktu titik split off, dia ikut dibagi cost-nya. Jadi pada waktu titik split off, dia akan kebagian cost-nya berapa. Dari total cost, dia kebagian berapa aja, itu udah ada pencatatannya. Gitu. Jadi itu perbedaan antara metode costing by product yang recognition-nya berdasarkan gross revenue sama recognition-nya berdasarkan net revenue. Gitu ya. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ingin bertanya, Bu? Ya, oke. Jadi untuk penentuan by product dan main product itu selain ditentukan dari nilai jual per unitnya, itu juga bisa ditentukan dari jumlah produk yang dihasilkan gitu ya? Dari soal yang ini. Iya, jadi sebenarnya enggak juga sih, cuman kebetulan aja yang di sini memang secara produksi ini es tehnya memang yang di produk X ini harusnya es teh, yang produk Y ini harusnya dengan Coca gitu. Jadi kalau yang untuk yang ini harga jualnya ini kan berbeda jauh ya. Memang yang dibandingkan seperti ini karena dia es tehnya itu dijual 4 per galon gitu ya. Ini semuanya pakai asumsi yang sama. Produk X adalah adalah si by product dan produk Y adalah main product, atau ada yang berbeda? Karena ini akan mempengaruhi di jawaban yang pertama. Cuman kalau dikalikan sih dengan 50 dikalikan 9625 sih nggak ada jawabannya gitu ya. Cuman kalau di sini ini nggak menentukan berapa yang jumlah yang diproduksi produk X dan produk Y, itu sebenarnya dia tidak menentukan apakah dia by product atau main product. Karena penentuannya itu berdasarkan sales value-nya. Gitu. Cuman memang kebetulan di sini ini soalnya kurang lengkap ya, ini ada salah di keterangan soalnya, ini produknya harusnya produk ST gitu. Kebetulan aja si ST-nya ini memang produksinya lebih sedikit daripada si produk Y-nya. Tapi nanti ketika bertemu dengan soal ketika main produknya itu justru yang dihasilkan lebih sedikit daripada by produknya, apakah bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Yang menentukan bukan jumlah berapa yang diproduksi, tapi sales value-nya. Sales value per unitnya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ini aku cari lagi, Mas. Mas Timo tadi itu di
Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti mungkin yang harus teman-teman waspadai untuk untuk di chapter 8 ini berarti yang tadi yang di sini ya, yang di sini ini mungkin karena apa kita kemarin latihannya juga nggak begitu banyak tentang byproduct gitu ya. Jadi nanti bisa diperhatikan lagi untuk latihan di bagian yang byproduct dibaca lagi gitu ya, metode costingnya seperti apa gitu. Karena kita nggak tahu nanti yang akan keluar di soal itu metodenya yang seperti apa. Kebetulan justru yang saya tampilkan di soal yang ini itu yang lebih mudah gitu ya. Nanti kalau misalnya yang lebih sulit itu malah justru yang recognition of net revenue karena dia harus ikut dibagi ini apa joint cost-nya juga gitu. Itu yang untuk yang metode yang satunya. Ini yang nomor 9 ya. Terus yang nomor yang question yang pertama itu tadi kan tentang pengertian ini ya, apa joint cost gitu ya. Nanti tinggal dibaca-baca aja gitu. Kalau lihat dari yang tahun lalu dia kan nggak ada pilihan ganda ya. Kemungkinan yang tahun ini sih juga dia nggak ada pilihan ganda. Tunggu sebentar saya cek dulu ya. Saya stop share. Iya gitu Mas. Narasi gitu ya. Sebenarnya apa aja sih pelayanannya gitu. Ya mungkin itu ya Mas Timo yang minta tolong ya. Itu aja sih kayaknya. Kalau yang lain udah lengkap. Oke, ada lagi teman-teman. Oh iya, nggak ada. Jadi dia nggak ada pilihan ganda. Jadi secara teori nanti teman-teman tidak perlu terlalu fokus ya, karena dia fokusnya hanya pada hitungan aja. Costing, joint product, and byproduct, terus kemudian budgeting, income. Ini kebetulan untuk poin untuk costing, joint product, dan byproduct itu dia termasuk materi yang mudah ya. Gitu. Jadi nanti kemungkinan untuk untuk kesulitan soalnya mungkin juga akan mudah gitu ya. Terus kemudian untuk budgeting income statement itu termasuk ini ya lumayan ya. Budgeting cash, port sama standar costing ya. Jadi nanti kira-kira ada 5 itu aja gitu. Tidak ada pilihan ganda. Jadi semuanya perhitungan ya. Soal perhitungan gitu. Terus kita lihat lagi ya. Tadi nomor berapa lagi? Question 4. Question 4 itu berarti banyak yang ini ya, banyak untuk yang di question 4 ini banyak yang salah karena mengalikannya sama yang ini ya 29.000 ya. Betul gitu? Ada nggak yang mengalikannya dengan 29.000? 29.000 dikalikan dengan 0,04. Saya sepertinya. Ya, Bu. Oh iya, oke. Oh iya, saya bisa cek di sini, tunggu sebentar. Question 4 ya, question 4 ya. Di question 4 ya Iwan. Ya ada Ardimas, Bobby, Iwan ya, Adam, Sulha, Devinta, Husnul, Fitrah, sama Nurul ya. Nah, itu tadi yang dikalikan adalah karena dia sales value at split off yang ditanyakan, bukan net sales-nya. Jadi dikalikannya itu adalah dengan produksinya ya. Jadi untuk melihatnya itu kan kita pakainya yang produksinya. Gitu. Oke, question 4, question 5 udah lumayan ya tadi ya. Question 6, nomor 6. Kita lihat nomor 6. Jika menggunakan metode sales value, berapakah joint cost? Oh iya, berapakah joint cost? Tadi caranya, kesulitannya di sini ada yang jawabannya bukan 14,29, kesulitannya di mana? Dandi ada Dandi?
Iya, Bu. Ya, kesulitannya di mana untuk yang nomor 6 ini? Yang Ya, soal pertanyaannya tadi tentang ini berapa sales value at split off untuk paper. mungkin salah di apa perkaliannya itu. Gitu. Tapi secara konsepnya kan udah dapet ya. Ini kita cek satu-satu karena sekalian ngecek kesiapan teman-teman untuk UTS ya, karena kan udah bentar lagi. Gitu. Jadi nanti concernnya teman-teman yang di sebelah mananya itu supaya tercapture gitu. Tuh yang nomor 6 berarti tentang perhitungannya ya. Oke. Sukma mungkin bisa ini kasih pendapat? Ada kesulitan di mananya untuk perhitungan yang nomor 6 ini? Sukma ada? Hadir, Bu. Ya, oke. Nomor 6 itu yang ini, Sukma. Oh ya, Bu, itu tadi cuma kurang teliti aja, Bu, buat perkaliannya. Oh, buat perkaliannya gitu. Tapi untuk secara konsepnya kan sebenarnya udah dapet ya? Ada pertanyaan? Insya Allah udah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Yang nomor 7 ini menghitung per itemnya ya. Menghitung biaya produksi per unit. Yang jawabannya tidak 0,0357. Ada yang mau menyampaikan kira-kira kenapa? Kesulitannya di mana? Karena ini nanti pasti keluar sih gitu. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Kita lihat dulu nomor 7. Aryebat. Ada Aryebat? Hadir, Bu. Ya. Mungkin salah Ada di perkaliannya, Bu. Soalnya salah di perkaliannya ya, karena beda tipis ya angkanya ya. iya. Oke. Di sini Aryebat jawabnya adalah 0,0335 gitu ya. Beda dikit gitu ya, beda tipis. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Chapter 8 ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya langsung lanjut nih. Chapter yang berikutnya. Kita masih chapter 18 ya, nanti terus baru dilanjut ke chapter 19. Izin bertanya, Bu. Boleh, Samuel. Permasalahan UTS tadi, Bu. Kan kalau misalkan di UTS Ibu, kalau misalkan kita salah currency-nya, soalnya kan ada dosen juga, Bu, yang salah currency bisa jadi pengurangan nilai, ataupun misalkan dia pertamanya dalam jutaan, terus kita cuma bikin dalam ribuan untuk mempersingkat waktu, itu gimana, Bu? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal ditulisin aja gitu. Itu angkanya berapa. Tapi kalau misalnya cuman menghilangkan nol-nolnya aja sih nggak ada masalah. Cuman lebih baik gitu ya. Maksudnya kan nanti seterusnya kan ada kemungkinan kan nggak sama saya terus gitu ya. Nanti ketemu sama dosen-dosen yang lain. Jadi lain kali kalau misalnya menyingkat, ada baiknya di atas itu ditulis dalam jutaan gitu. Dalam ribuan atau dalam jutaan gitu ya. Oke, baik, Bu. Kasih, Bu. Kalau saya nggak masalah. Termasuk sebenarnya kalau misalnya kayak yang tadi itu kan kebetulan karena pilihan ganda ya, jadi beda koma ya beda gitu ya pilihannya. Kebetulan yang satu adalah 0,0335, yang satunya 0,0337. Mungkin ada di masalah di nantinya kalau misalnya ketemu ada perbedaan ini apa itu namanya rounding gitu ya, pembulatan aja, itu sebenarnya nggak masalah juga. Dan saya nggak menilai hasil akhir aja. Yang hasil akhir sampai dari cara sampai dengan hasil akhirnya benar, ya dia dapat nilai sempurna. Tapi kalau misalnya dia dari caranya benar, tapi ada yang kurang-kurang gitu ya, jadi terus nanti hasil akhirnya salah gitu ya, nggak akan salah
nggak akan salah 100% gitu, enggak. Terus enggak yang saya kasih nilai terus nilainya 0 gitu ya, enggak. Gitu. Tetap ada nilainya. Gitu ya. Jadi saya menilai prosesnya. Baik, ada lagi, Bu? Sama-sama. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut di chapter yang melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah sampai DM dan DL, sekarang kita masuk ke FOH-nya. Sebelum mulai, saya sarankan teman-teman berpegangan dulu ya. Ini kalau saya pribadi gitu ya, ini butuh extra effort untuk mengerti chapter varian gitu ya, karena yang dihafal sungguh banyak banget ya. Gitu. Jadi saya ngerti banget kalau teman-teman agak perlu extra effort juga gitu ya untuk ngertiin ini. Saya 2 kali belajar aja gitu, karena saya ini ya di STAN kan ketemu nih varian-varian seperti ini. Terus habis itu pas waktu ngelanjutin S1 saya juga ketemu gitu, dan sama-sama struggle-nya gitu ya untuk ngerti di chapter ini. Jadi binder ya teman-teman ya. Jadi kuncinya memang kalau yang di ini tuh adalah banyak latihan. Makanya kan soal latihannya kan banyak banget ya. Chapter 18 dan 19 itu teman-teman diminta untuk latihannya itu banyak banget, karena emang itu untuk membiasakan supaya teman-teman bisa pakai rumusnya gitu. Kita lanjut sekarang di chapter 18-nya dulu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang DM dan DL, udah lupa nggak yang kemarin? Lupa nggak? Lupa ya? Insya Allah ingat. Insya Allah lupa. Ya, insya Allah lupa atau insya Allah ingat. Oke, yang kemarin ini ya. Gitu. Jadi ada dua varian yang sudah kita pelajari, yaitu tentang material sama labor. Dan seperti disebutkan di sini ya, ini perbedaannya itu hanya yang di atas ini adalah tentang price, terus kemudian yang di bawahnya ini adalah tentang kuantitinya, gitu ya. Yang di atas ini juga tentang price gitu ya, atau rate. Yang di sini adalah tentang kuantitinya atau hours-nya gitu. Kalau material itu quantity, kalau di sini itu adalah hours-nya. Tapi secara prinsip sama, price, quantity. Price, quantity. Begitu juga nanti dengan FOH. Di FOH itu juga sama. Di FOH itu juga intinya sebenarnya awal yang paling digunakan gitu ya, varian yang paling sering digunakan itu adalah metode 2 varian. Nah, di sini FOH yang digunakan sebagai dasar atau standar itu adalah dengan menggunakan standar predetermined overhead rate. Jadi kita tentukan dulu gitu ya, kita budgetkan dulu. Nah, budget itu kita jadikan standar gitu. Jadi ditentukan di awal overhead-nya. Nah, ini cara bagaimana kita menentukan standarnya. Jadi di sini perusahaannya itu berencana memproduksi 13.200 galon minyak goreng sesuai dengan kapasitas normal. Ini tuh masih dalam kondisi kapasitas normal gitu. Untuk menyelesaikan proses produksi, perusahaan membutuhkan 2 direct labor hour per galon. Budgeted overhead-nya, overhead itu nanti kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang variabel, yang kedua adalah fix. Jadi kita pisah. Kita perhitungannya kita pisah dulu. Untuk yang variabel itu adalah 79.200 dan yang fix adalah 52.800. Ini standar direct labor hour-nya 26.400 ini dari 13.200 galon minyak yang akan diproduksi dikalikan dengan waktu untuk memproduksi per galon. 13.200 dikalikan 2 hasilnya adalah 26.400. Ini jadi standar direct labor hour. Dua-duanya baik variabel maupun fix itu dibagi dengan direct labor hour ini. Ketemulah overhead rate per direct labor hour $3 sama $2.
Nah, ini kenapa sih Bu capek-capek kita pisahkan seperti ini? Karena kalau yang fix, ini nanti berapapun jumlah aktualnya gitu ya, ini nanti yang akan jumlahnya itu akan segini gitu ya. Jumlahnya akan tetap 52.800. Kalau misalnya galon yang diproduksi itu di atas dari galon yang direncanakan 13.200 misalnya nih, nanti realisasinya atau aktualnya adalah 13.500, otomatis harga yang fix ini gitu ya, dia itu nanti akan ditagihkan lebih banyak jumlahnya daripada ini. Kita keluar uang 52.800, tapi yang kita tagihkan adalah 13.200 dikalikan dengan 2 gitu ya. Dikalikan dengan 2 per galon. Per labor hour-nya. Kalau 2 galon berarti dikalikan 2 gitu. Jadi kan ada kelebihan nanti ditagihnya. Tapi kalau misalnya yang diproduksi itu enggak 13.200 tapi cuma 13 aja, otomatis yang fix-nya ini amount yang harus kita bayar akan lebih besar daripada yang amount standar itu akan lebih besar daripada yang aktualnya gitu. Sedangkan untuk yang variabel ini dia sebenarnya mengikuti gitu ya. Mengikuti besarannya kalau yang diproduksi galonnya adalah 13.200, maka variabelnya itu segini. Tapi nanti kalau misalnya dia enggak 13.200, 13.000 gitu ya. Variabel ini amount-nya itu akan mengikuti gitu ya. Meskipun di sini ada tarifnya segini gitu ya. Tapi jumlah amount-nya yang ada di sini yang kita bayarkan itu juga akan mengikuti aktual gitu. Itu kenapa overhead itu kita pecah menjadi variabel dan fix gitu. Di sini kalau sudah dijumlahkan, ini 3 ditambah 2 hasilnya adalah $5. Terus kemudian dengan demikian standar manufacturing overhead rate per galonnya itu adalah 5 dikali dengan 2 hours. Jadinya adalah 10. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini ya. Gitu. Per galon itu butuh 2 direct labor hour. Sedangkan $5 ini itu adalah per direct labor hour. Gitu. Jadi nanti jangan sampai salah menentukan standarnya, teman-teman harus lihat gitu ya. Teman-teman harus lihat dia per direct labor hour ataukah per galon sudah hitungannya. Kalau masih per direct labor hour, teman-teman lihat gitu. Per galonnya dibutuhkan berapa direct labor hour. Itu baru teman-teman baru ketemu standarnya gitu. Di sini jadinya adalah 10 karena dikalikan 2 gitu ya. Itu untuk menentukan standar manufacturing overhead-nya. Nah, di sini ini kita mulai masuk perhitungan variannya. Untuk factory overhead itu variannya itu sebenarnya ada 2 ini gitu ya. Price variance sama quantity variance yang nanti akan ditotal menjadi total overhead variance. Ini disebut dengan metode two variance. Kalau teman-teman lihat di bukunya ada di halaman two variance method itu ada di halaman 18-14. Two variance method ini di FOH, untuk menghitung varian di FOH, penggunaan two variance method ini paling banyak digunakan karena memang dia paling simple gitu ya, nggak aneh-aneh gitu. Yang pertama sama dengan yang labor kemarin gitu ya, dan yang DM kemarin, cuman kalau DM kan dibagi menjadi 2 lagi gitu ya. Kalau di overhead ini dia juga cuman sebenarnya intinya adalah 2, price dan quantity gitu. Jadi benar-benar diingat gitu ya, baik di DM, DL maupun FOH, sebenarnya variannya itu yang kita lihat itu ada 2, price dan quantity. Price variance di FOH itu kita sebut dengan overhead controllable variance. Itu kita bicara tentang price-nya. Terus kemudian untuk yang kuantitinya itu disebut dengan overhead volume variance gitu. Jadi benar-benar teman-teman ingat-ingat itu cuma ada 2 itu gitu ya, price dan quantity gitu. Nah, ini yang di sini untuk factory overhead yang digunakan sebagai bahan perhitungan produk setengah jadi atau WIP adalah berdasarkan standar hours allowed. Jadi kayak kemarin ya, standar hours allowed ini nanti akan kita hitung lagi gitu ya. Yang kita hitung kayak yang kemarin pas waktu kita menghitung DM ya, sama DL. Nah ini overhead controllable variance ini terjadi karena apa?
terjadinya yang pertama bisa jadi karena actual variable FOH itu tidak sama dengan standar variable FOH, atau actual fixed FOH itu tidak sama dengan standar fixed FOH. Tanggung jawab kalau terjadi variance controllable ini kita letakkan tanggung jawabnya di manajer departemen. Kemudian kalau di sini ada variance di volume tentang quantity, dia penyebabnya adalah ada kapasitas yang nggak digunakan gitu. Jadi dia tidak efisien. Yang bertanggung jawab adalah manajer produk gitu. Nah, ini juga misalnya ada penurunan penjualan dan pengurangan produksi gitu ya dari yang dibudgetkan. Pada waktu membudget itu kan kita membudget penjualan gitu ya, sekaligus nanti ini ya membudget tentang produksinya. Tiba-tiba salesnya turun gitu. Nah, kalau salesnya turun kan berarti stok kita kan masih banyak untuk dijual di periode berikutnya gitu ya. Nah, ini kan berarti produksinya jangan banyak-banyak. Nanti takutnya kan nanti kalau misalnya salesnya nggak bagus kan dia akan numpuk juga gitu ya. Nah, ini kalau hal yang terjadi seperti ini, tanggung jawabnya manajer eksekutif. Ini untuk menghitungnya. Yang pertama, untuk yang controllable variance, dia actual FOH dikurangi dengan budgeted allowed based on standard hours allowed. Cara rumusnya, actual FOH dikurangi dengan budgeted fixed overhead yang tadi ya, budgeted fixed overhead itu yang tadi, yang $3 tadi, terus kemudian ditambah dengan variable FOH based on standard hours allowed. Nanti ini baru akan kelihatan kalau kita udah mulai perhitungan. Jadi untuk sementara dipahami dulu aja rumusnya gitu ya. Dan sama kalau actualnya lebih besar daripada budget gitu ya. Kalau kemarin kan kita tulisnya adalah standar ya. Kalau di sini adalah budget. Actual FOH lebih besar daripada budget, dia unfavorable. Tapi kalau actual lebih kecil daripada budget, dia favorable. Kita lanjut di overhead volume variance. Di sini rumusnya budgeted allowed based on standard hours allowed dikurangi dengan FOH chargeable to WIP at standard. Sekali lagi ini nanti baru akan kelihatan kalau teman-teman sudah mulai menghitung ini contoh soal ya. Ini di sini kalau misalnya budgeted allowed-nya lebih besar daripada yang di charge gitu ya. Budgeted allowed itu berarti yang kalau yang kemarin itu ini ya apa itu namanya kayak standar tapi yang sudah disesuaikan gitu. Masih ingat nggak kemarin yang pelajaran tentang budget allowed ya? Itu kan ada budget aja gitu ya. Terus habis itu ada yang flexible budget ya. Nah, ini flexible budgetnya. Budgeted allowed based on standard hours allowed ini adalah ininya apa itu namanya flexible budgetnya gitu ya, budget yang sudah disesuaikan dengan volume produksi yang ada gitu, dikurangi dengan FOH chargeable to WIP at standard. Ini adalah ini aktualnya tapi dikalikan dengan standar gitu. Nanti kita lihat perhitungannya, teman-teman akan lebih mengerti gitu. Nah, ini kalau bicara tentang two variance itu gambarannya seperti ini. Jadi actual dibandingkan dengan budgeted allowed based on standard hours gitu ya. Terus habis itu budgeted allowed based on standard hours dibandingkan dengan FOH chargeable to WIP gitu. Ini dibandingkan dengan ini namanya overhead controllable variance. Ini dibandingkan dengan ini namanya overhead volume variance. Kalau yang ini, dua yang ini yang di awal-awal lebih besar daripada yang di berikutnya, dia sifatnya favorable. Tapi kalau yang di awal-awal lebih kecil, lebih besar daripada yang ada di sini-sini, gitu ya, itu dia sifatnya unfavorable. Kira-kira gambar ini bacanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah pasang.
Oke, sementara masih belum ada pertanyaannya. Karena pasti teman-teman bingung sih. Nah, ini ada metode varians yang lainnya. Sebenarnya yang paling utama itu cuma two varians ini ya, teman-teman ya. Cuma two varians ini aja. Two varians method ini aja. Overhead controllable variance sama overhead volume variance. Gitu. Nah, di overhead controllable, di metode variance yang lain itu sebenarnya dia cuman memecah dua varian yang ada tadi itu menjadi beberapa varian. Yang pertama di sini ada metode three variance method, yang kedua ada four variance method, terus yang selanjutnya ini ada alternative tree. Jadi dia tree tapi nggak pakai yang ini gitu, pakai alternatif yang lain. Nah, dua tadi ini yang pertama ya, overhead controllable variance itu dipecah menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Tapi untuk yang volume dia tetap sama. Gitu. Jadi controllable dibagi menjadi dua, spending sama variable efisiensi. Terus untuk yang four variance method, gitu ya, sama yang ada di three variance method, tapi untuk volumenya, yang volumenya ini, itu dipecah menjadi dua, gitu. Jadi yang tadinya yang di three variance method itu price-nya kita pecah jadi spending sama efisiensi. Kalau di four variance method, si price kita pecah menjadi spending sama variable efisiensi, dan yang volume atau quantity itu kita pecah juga jadi fixed dan idle capacity gitu. Ini untuk yang four variance method. Yang di sini alternative tree. Nah, untuk yang di alternative tree di sini ini sebenarnya menggabungkan dua yang ada di four variance gitu ya. Si variable efisiensi gitu ya, sama fixed efisiensi ini yang bersebelahan ini gitu ya. Dia jadi efisiensi variance. Variable efisiensi sama fixed efisiensi. Ini kan sebenarnya bicara tentang efisiensi. Cuman yang satunya bicara yang variabel, yang satunya bicaranya tentang yang fix aja. Ini digabung gitu. Jadi efisiensi variance. Jadi di alternative tree variance method itu adanya spending, efisiensi variance sama idle capacity variance. Gitu. Kenapa sih mesti dipecah-pecah kayak begini? Ini supaya dia lebih bisa mengetahui sebenarnya variance-nya itu paling besar terjadi karena apa, gitu. Lagi-lagi dalam tanda kutip mencari siapa yang harus bertanggung jawab atau siapa yang salah gitu ya ibaratnya gitu. Itu mau ngontrol itu gitu. Jadi sebenarnya dia semakin di breakdown akan semakin kelihatan gitu ya. Sebenarnya masalah kita itu di mana? Itu akan semakin kelihatan ketika semakin di breakdown menjadi four variance gitu misalnya. Gitu. Itu kenapa orang-orang tidak memakai two variance gitu ya, tapi memilih three, four atau alternative three. Gitu. Silakan diresapi dulu sebentar ya. Baik, Bu.
Belum ada ya? Masih bingung pasti. Belum ada, Bu. Ini untuk perhitungan atau rumus di tree variance method ya. Di tree variance method di sini kita menghitung 4 macam ini gitu ya, karena nanti ada dibanding-bandingkan gitu ya. Ini actual FOH dibandingkan dengan budgeted allowed based on actual hours gitu ya. Ini cara-cara perhitungannya gitu. Ini nanti sekali lagi kayak yang kemarin gitu ya. Ini kalau saya memilih untuk hafal mati gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa melogikakan, lebih bisa dengan melogikakan, bisa dilogikakan gitu ya. Karena ini sebenarnya misalnya kayak actual FOH ya berarti dia menghitung semua yang actual gitu ya. Ini actual price dikalikan dengan actual quantity gitu. Untuk budgeted allowed based on actual hour, karena fixed overhead ini sebenarnya nggak tergantung dari berapa aktual atau budget atau berapa aktualnya gitu ya, maka fixed overhead rate ini dimasukkan sesuai dengan nilai budgetnya gitu. Jadi kita nggak pakai tarif, kita nggak pakai nggak pakai per unit, nggak dikalikan dengan actual quantity, tapi budget gitu, berdasarkan budgetnya gitu. Untuk yang budgeted allowed based on actual hour gitu. Ini sesuai dengan budget. Budgeted allowed based on standard hour itu juga sama, fixnya itu pakai sesuai dengan budget. Tapi kalau untuk FOH chargeable to WIP at standard, itu kita pakainya di sini adalah standar yang tadi udah dihitung gitu ya, dikalikan dengan kuantitasnya, allowable kuantitasnya. A doang itu aktual, ALL ini allowable ya. Oke, ini untuk yang tree variance method. Nah, ini kira-kira seperti ini gitu. Kalau membandingkan antara actual FOH dengan budgeted allowed based on actual hour, dia namanya spending. Untuk budgeted allowed based on actual hour dibandingkan dengan budgeted allowed based on standard hour disebut dengan variable efisiensi gitu ya. Aktual, standar, ini aktual sama aktual, tapi budget gitu ya. Aktual dibandingkan dengan fleksibel budgetnya gitu ya. Terus kalau untuk yang ini budgeted sama budgeted antara yang aktual dengan yang standar gitu. Kalau yang di sini budgeted berdasarkan standar, yang di sini adalah yang benar-benar bisa di charge ke WIP gitu. Ini tree variance analysis. Ini untuk yang for variance. Yang for variance tadi kan ada dipecah menjadi 2 lagi gitu ya. Ini fixed overhead, ini dibagi menjadi full capacity sama normal capacity. Nanti yang satu akan jadi idle gitu ya, untuk menghitung idle-nya. Nah, di sini. Ini actual dibandingkan dengan yang budgeted tadi, spending. Budgeted actual dibandingkan dengan budgeted standard, disebut dengan variable efisiensi. Terus yang di sini budgeted standar dibandingkan dengan ini based on normal capacity-nya, ini adalah idle capacity variance, terus normal capacity dibandingkan dengan yang chargeable to WIP disebut dengan efisiensi fix. Nanti untuk yang tree variance method menggabungkan yang variable dengan yang fixed efficiency. Nah, ini alternative tree ini digabungkan antara kalau udah ketemu variabel sama efisiensinya itu digabung, dijumlahkan menjadi efisiensi variance. Ini contoh penggunaan. Contoh penggunaan itu sebenarnya kayak perhitungan yang kemarin ya. Saya pakai yang ini aja. Ini nggak jadi Nina Bobo kan ya? Pada masih on? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke.
Nah, di sini kemarin kita kan udah menghitung yang di DM sama DL-nya ya. Sekarang kita lihat di bagian yang factory overhead ini. Tuh, ini operation 111, 119, 214 ini sama ya. Ini standar quantity-nya adalah 1,5, rate-nya adalah 15,6. Ini sama, bacanya seperti kemarin gitu ya. Terus di sini kita lanjut ke factory overhead-nya. Nah, ini datanya gitu ya. Factory overhead-nya standar departemen assembly kapasitasnya adalah 100%, kapasitas normal sebagai berikut. Variable OH ini adalah totalnya adalah 4.800. Untuk kapasitas normal, dia ada di 1.600 DLH. Jadi per DLH-nya adalah $3. Untuk fix, biayanya adalah 19.200. Terus kemudian DLH-nya sama ya, dibagi menjadi $12 per DLH. Ini total DLH-nya, 15 DLH. Actual FOH-nya adalah 24.422. Standar hours allowed-nya untuk produksi adalah 4512, ngambil data yang dari sini ya, yang kita hitung di sini tadi, 4512 dikalikan dengan 1/3 hour di sini. Kita kan ngitung 325 ya kemarin. Tuh. Jadi masih lanjutan yang kemarin ya. Ini 4525 dikalikan dengan 1/3 standar labor hour per unit. Jadi allowable-nya, allowed-nya itu adalah yang diizinkan adalah 1.504. Gitu. Actual direct labor hours use adalah 1632. Sama dengan data yang ada di sini kemarin, 1632. Gitu. Ini standar hours allowed-nya itu juga sama ya, 1504. Nah, di sini ini perhitungan untuk ini ya, actual FOH adalah 24422 ini ya. Udah nggak perlu ngitung karena dia udah langsung given angkanya. Baru yang FOH chargeable to WIP standar ini adalah standar yang di sini, standar ini gitu. Dikalikan dengan rate-nya yang ini. Jadi 1504 dikalikan dengan 15 itu hasilnya adalah 22560 ya. Ini dikurangkan actual FOH dikurangi dengan chargeable to WIP standar. Overall netnya variansnya adalah 1862 unfavorable. Ini sekarang kita lihat yang pakai two variance method. Kita hitung yang controllable sama dengan yang volume variance. Ya. Ini kita hitung controllable dulu. Controllable di sini membandingkan aktual FOH, jumlahnya tadi sudah dihitung. Kemudian ini budget allowance based on standard hours, itu untuk yang budgeted fixed OH-nya itu sesuai dengan yang ada di sini. Ada siapa tadi? Mohon maaf suaranya bocor, Mas. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya ini. Tuh varians. Si Koko nelpon siapa itu? Oke. Sampai mana tadi? Sampai two variance method ya. Oke, sampai two variance method. Sampai two variance method di sini tadi actual FOH-nya itu udah diketahui ya di sini. Oke. Terus untuk yang variabel itu kita hitung. Kita hitung yang 1504. 1504 yang ada di sini, standar hours allowed ya, dikalikan dengan ini. Standar yang ada di sini, dikalikan ada di sini gitu. Ya. Dimasukkan angkanya di sini. 4512.
Kemudian untuk yang budgeted fixed FOH, ini kita nggak ngikut berapa yang dihasilkan gitu ya, atau berapa DLH-nya dia, tapi tetap kita pakai yang ini, yang udah di budget segini, 19.200. Walaupun ini dia cuman standar hours allowed-nya itu kan dia cuman 1504 ya, tapi yang kita masukkan tetap 19.200 gitu. Di sini tetap 19.200. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang tadi kan di sini kan dikalikan dengan standar rate ya. Ini kan berubah ini. Yang dikalikannya ada di sini gitu kan. Padahal ini based on 1.600 DLH gitu. Nah, kita rubah untuk yang di controllable variance gitu ya. Fix FOH itu kita nggak bisa kontrol. Fix FOH itu kita nggak bisa kontrol, berapapun yang kita produksi, ya jumlahnya akan segitu, gitu kan. Kecuali kita nanti berpindah dari kapasitas normal ke kapasitas yang lainnya, atau turun, gitu ya, atau turun kapasitas ke kapasitas 80%, itu kemungkinan fix FOH-nya akan turun, gitu. Itu nggak bisa kita kontrol, gitu. Tapi kalau untuk variabel variabel OH itu bisa kita kontrol. Makanya di sini yang nggak bisa kita kontrol, kita masukkan senilai budget. Yang bisa kita kontrol itu kita masukkan sesuai dengan angka standar hours-nya, standar hours allowed-nya gitu. 1504 dikalikan 3 gitu. Jadi di sini jumlahnya adalah 710 unfavorable. Ya. Nah, sekarang kita menghitung volume variance. Di volume variance di sini ada budget allowed based on standard hours allowed, itu yang kita hitung di pertama di sini tadi. Jadi perhitungan antar variance di FOH itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain gitu ya. Beda sama yang kemarin di DL sama DM ya. DM sama DL antara satu dengan yang lain itu perhitungannya beda gitu ya. Nggak tergantung hasilnya dengan variance yang dihitung sebelumnya. Tapi kalau untuk di FOH ini dia tergantung dengan perhitungan yang sebelumnya. Jadi ketika teman-teman yang di sini nanti udah salah gitu ya, di perhitungan terakhir yang berikutnya juga akan salah gitu. Jadi bisa diperhatikan gitu ya. Dari pertama kali yang dihitung itu teman-teman perhatikan sudah sesuai atau enggak. Kalau masih ada waktu, teman-teman bisa cek kembali gitu ya. Mulai dari yang pertama gitu. Jadi yang di sini ini adalah dapat dari hasil perhitungan yang pertama ya, yang di sini gitu, yang dari sini budgeted allowed based on standard hours allowed gitu ya. Ini kita cari FOH chargeable to WIP standar. Adalah 1504 ini standar hours allowed dikalikan dengan standar FOH rate 22560. Sebenarnya dengan ada di sini tadi ya. Membandingkannya dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi volume variance-nya adalah 1152. Nah, untuk menghitung volume variance itu ada beberapa cara lagi, gitu. Selain yang itu tadi, gitu ya. Ini ada lagi perhitungannya pakai budget fix ini dibandingkan dengan fix FOH chargeable to production. Hasilnya nanti akan sama. Dia menggunakan 3 cara yang berbeda, tapi hasilnya nanti akan tetap sama. Gitu. Ya. Teman-teman boleh pakai yang mana aja, tapi kalau misalnya karena kita kan udah supaya udah hitung tuh yang satunya, tinggal ngitung satu lagi, lebih mudah teman-teman pakai yang pertama ini, karena udah nggak ngitung-ngitung lagi. Gitu. Jadi di sini controllable variance-nya adalah 710, volume variance-nya adalah 1152. Dua-duanya unfavorable, jadi overall FOH variance-nya adalah 1862. Kita bandingkan dengan yang ada di atas. 1862 di sini 1862 gitu. Jadi pakai berapa variance pun itu hasilnya harus tetap sama teman-teman gitu. Jadi di sini aktual FOH, aktual variance-nya kalau cuma dihitung secara total aja, itu dia 1862. Tapi kalau teman-teman mau bagi lagi gitu ya, supaya ketahuan gitu, variance-nya itu apakah dari price atau dari quantity, itu teman-teman pakai two variance. Tapi akan tetap menghasilkan jumlah overall variance yang sama. Gitu. Itu kuncinya. Ya. Nanti yang di three variance method itu juga gitu juga. Gitu.
akan dihitung dan hasilnya sama. Nih. 1862. Tinggal yang tadi ya, yang apa itu namanya, yang price tadi dibagi menjadi spending dan variable efisiensi gitu. Jadi yang di sini tadi kan jumlahnya 710 ya, di sini ya. Controllable variance ini kan jumlahnya adalah 710 ya. Ini kita bagi lagi. 710 ini dapatnya dari mana gitu. Angka segini itu dapatnya dari mana? Kita breakdown lagi di three variance method menjadi spending 326 dan variable efisiensi 384. Ini kalau dijumlah dua-duanya adalah 710 gitu. Jadi meskipun dipecah dia jumlahnya akan tetap sama gitu. Ditambah dengan nanti gini ya, yang di sini volume variance kan sama tuh. Jadi perhitungannya masih ikut yang di atas, volume variance 1152 gitu ya. Tinggal yang 710 tadi dibagi menjadi 2. Gitu. Menjadi spending variable menjadi spending variance sama variable efisiensi variance. Gitu. Ini metode three variance. Nanti di metode four variance dipecah lagi gitu ya. Kalau yang tadi kan udah dihitung tuh. Nah, tinggal kita bagi yang ini, fixed efficiency variance ini ya. Tinggal membagi yang fixed efficiency variance sama idle capacity variance. Ini tadi price variance kita bagi menjadi 2. Yang ini fixed efficiency dibagi menjadi 2 juga. Ternyata untuk idle capacity variance-nya ini malah favorable gitu ya. Berarti yang besar itu adalah di fixed efficiency variance gitu. Jadi dari sini nanti kelihatan gitu ya, sebenarnya nilainya itu asalnya dari mana aja gitu. Ternyata idle capacity variance-nya itu favorable loh gitu. Nanti alternatif tree tinggal menggabungkan antara yang variable efisiensi dengan yang fix ini. Gitu. Menjadi satu efisiensi variance. Karena udah dihitung kan, tinggal ditambah aja. Tetap kan? Di sini 326 sama di sini 384 ya, favorable, sama efisiensi variance itu adalah yang ini. 384 ditambah 1536. Dimasukkan ke sini jadinya efisiensi variance 1920. Gitu ya. Sampai sini pasti pusing tuh. Iwan aja udah pegang kepala tuh. Pening saya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Bingung ya? Masih bingung. Ya, masih bingung. Oke. Jadi kita latihan dulu aja ya. Kita latihan dulu aja. Ini belum lagi sampai mix gitu ya, sampai yang selanjutnya. Atau saya lanjut dikit lagi aja, terus nanti kita latihan ya. Semoga nanti jadi lebih tercerahkan kalau udah latihan. Untuk yang selanjutnya itu sebenarnya dia tinggal menjurnal aja. Terus kemudian ada jurnal akhir periode dia menutup akun applied FOH gitu ya, tinggal ditutup applied ke factory overhead control gitu. Ini ada catatan ya, dia under applied atau over applied gitu. Ini kalau untuk mencatat kalau misalnya kita pakai two variance method, jadi FOH volume variance dan FOH controllable variance ditutupnya ke FOH control. Three variance method itu juga gitu, sebutkan FOH variance-nya apa aja, volume, variable efisiensi, sama spending, ditutupnya ke FOH control. Jadi dari perhitungan tadi yang teman-teman hitung tadi, ditutup ke FOH control. Untuk for variance juga seperti itu. Ini beda untuk yang idle capacity variance, karena dia sifatnya favorable, dia justru ada di credit. Kalau dia unfavorable, dia ada di debit gitu ya.
Jadi nanti kalau misalnya si FOH idle capacity ini nilainya tidak favorable, maka dia harus dicatat di sisi debit di sini gitu. Jadi jangan menghafalkan FOH idle capacity itu dia adanya di kredit bukan di debit, bukan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia nilainya unfavorable, dia ada di debit, kalau favorable dia ada di kredit. Gitu ya. Sama di sini untuk efisiensi variance dia karena nilainya unfavorable, dia ada di debit, spending juga sama, idle capacity tadi dia favorable ada di kredit. Gitu. Nah, ini jurnal untuk mentransfer ini kan kemarin teman-teman udah mempelajari ya dari WIP assembly ke cutting sama dari cutting sama molding ke assembly gitu ya, memindahkan dari WIP dari satu departemen ke departemen yang berikutnya. Jurnal ke finish good gitu. Ini sebenarnya kemarin-kemarin udah teman-teman pelajari, tinggal yang FOH tadi ya. Nah, ini kalau misalnya ketemu totalnya ini ya, material purchase price variance debit, labor efisiensi variance-nya juga ada di debit gitu ya. FOH controllable variance ada di kredit, FOH volume variance ada di debit. Nah, ini penjurnalannya dimasukkan ke COGS-nya seperti ini. FOH controllable variance-nya 600 di sini gitu ya. Terus kemudian dia material labor sama FOH volume variance ditutup ke COGS. Karena dia menutup ya, kalau di sini di debit berarti ditutupnya di kredit gitu. Dan selisihnya dimasukkan ke COGS. Ini kalau misalnya dia tidak material. Jadi ditambahkan ke sini. Ini perhitungan COGS yang kemarin teman-teman sudah pernah menghitung ya, sampai di sini adalah COGS standar. Terus kemudian di-adjust di bawahnya berapa varian-variannya gitu. Dari jurnal yang ini tadi. Dari jurnal penutupan ini tadi, jadi dia kan dimasukkan ke COGS. Kalau tidak material dia dimasukkan ke COGS, jadi COGS-nya sekarang adalah 43.700. Itu dia setelah di-adjust dengan variance. Nah, ini kalau si variance-nya ditutup ke income summary. Ini pengganti dari yang tadinya di sini COGS kan, ini ditutup ke income summary. Itu terus kemudian ini income statement-nya secara parsial. Kalau misalnya dia ditutup ke apa itu namanya tidak ke COGS, melaporkannya seperti ini. Di bawah gross profit ini di-adjust dulu standarnya berapa. Baru gross profit-nya di-adjust. Gitu. Itu kalau dia ditutupnya ke income statement. Ya. Ini ada alternatif lagi kalau misalnya si material purchase price variance itu kita masukkan ke material inventory. Jadi selain yang tadi itu kan ditutup semua ke income summary, tapi untuk material purchase price variance gitu ya, ditutup ke material. Ini variance yang ditransfer ke material segini. Kalau misalnya, kalau tadi itu nilainya yang tidak besar gitu ya, variance-variance-nya. Tapi kalau misalnya si variance ini nilainya besar, kita bagi. WIP, finish good, sama COGS itu dapat persentase sendiri-sendiri. Jadi ini materialnya kalau WIP jumlahnya adalah 6.000, finish good-nya 2.000, dan COGS-nya adalah 8.000, maka ini persentasenya. Nah, nanti dibagi seperti ini, gitu ya, dengan pembagian seperti ini. Variance-nya. Ini pembagiannya. Dari 960 material purchase price variance dibagi 360 ke WIP, 120 ke finish good, dan ke COGS 480. Ini adalah pembagian alokasi-alokasinya. Di jurnal dengan cara seperti ini. Berapa yang ditutup ke COGS, berapa yang ditutup ke material, berapa yang ditutup ke
WIP berapa yang ditutup ke finished good. Gitu. Ini varians-variansnya. Udah. Ini nanti tinggal mix and yield. Caranya cuma ada satu produk, tapi kalau yang ini mix and yield ini kita bicara kalau misalnya kita ada lebih dari satu produk gitu. Jadi kita mencarinya, kita cari perbandingan dulu gitu antara A, B, C dan D. A, B, C. Nanti setelah itu baru kita alokasikan gitu. Varians-variansnya berapa gitu. Dari net material purchase price varian 700, setelah kita lihat berdasarkan macam materialnya A, B, C, dia dapat alokasi segini. Sampai sini, lapar? Belum, Bu. Enggak. Enggak, pusing, Bu. Pusing ya?